hormati Opu Epurus HKBP, Bapak Dr. Robinson Butar-Butar, yang saya hormati Sekjen HKBP, yang saya hormati Pendeta Resort Menteng David Farel Siboya, dan juga Ketua Panitia HUT HKBP Menteng Pak Posma Simbolon, serta seluruh pelayan Tuhan yang turut berkontribusi pada terciptanya acara konser amal HKBP Menteng Peduli. Dan saudara-saudara sekalian, tadi sudah singgung oleh protokol, ya kita memang cukup baik menangani COVID-19 ini atau Delta varian, tapi itu kerja tim yang menurut saya sangat terintegrasi dan kita syukur kita sekarang bisa melihara kasus di sekitar 2.500 karena untuk kita masuk di endemi kita harus 10 dari 1 juta penduduk, jadi kita harus bisa dengan jumlah penduduk 277 juta, kita kalau pada tataran kasus 2.700 sampai 3.300 itu masih bagus. Dan DKI hari ini juga makin baik, jadi saya makanya agak sekali-sekali buka karena RT kita sudah di bawah 1, sekarang dari 0,98 jadi 0,95, artinya satu orang itu bisa menulari hanya 0,95 orang, yang tadinya bisa menulari sampai 4, 5 dan seterusnya. Dan sekarang itu angka yang dari WHO yang sangat baik buat kita. Dan saya senang bahwa HKBP memainkan peran yang bagus, dan juga Bapak Pendeta Robinson saya kira bekerja di kampung kita dengan baik, dan beliau ke pelosok-pelosok untuk melakukan vaksinasi, dan saya berikan vaksin juga 50.000 kepada HKBP untuk melakukan vaksinasi di kampung kita sampai pelosok-pelosok, sehingga program itu berjalan dengan baik. Dan saya senang juga bahwa ada sekarang Eporus yang melakukan khotbah di kantong-kantong kemiskinan. Itu menurut saya satu langkah yang kita harus apresiasi, bahwa kita punya Epurus, pemimpin spiritual dari orang Batak, itu turun ke daerah-daerah. Saya kira langkah semacam ini saya sangat baik, dan saya senang juga sekarang rumah sakit HKBP itu sudah tambah baik, kita bantu perbaikannya. Dan semua kelengkapan rumah sakit HKBP saya kira makin baik sekarang ini kalau Bapak Ibu kembali ke sana. Dan saya juga bantu untuk mereka mempunyai perlengkapan menghadapi kalau sampai ada third wave. Itu kita siapkan tadi oksigen konsentratornya, saya malah mau coba memberikan nanti oksigen generator di sana, sehingga masalah liquid oksigen tidak kita perlukan lagi di sana. Kemudian semacam obat-obat pun saya kira di sana sudah cukup. Dan saya kira mungkin Pak Hinsa Siburian sudah melakukan juga langkah-langkah perbaikan di sana. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai jemaat di HKBP Menteng, saya titip saja, ini ada satu firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kita orang-orang Batak ini juga harus bisa lebih rendah hati. Tadi saya makan siang dengan 15 pendeta dari daerah Bogor yang mereka dibantu oleh, ya sebenarnya kami bantu untuk mereka mendapat seluas tanah itu yang mereka bikin gereja-gereja mereka di sana. Tapi yang saya titip pada teman-teman pendeta tadi supaya janganlah menyombongkan diri terlalu mengedepankan bahwa kami sudah dapat begini begitu. Biarlah kita semua hidup dengan rendah hati. Bapak Ibu sekalian, saya titip juga kepada HKBP yang kedua adalah supaya kita juga tadi mengenai anak-anak pintar kita. Sekarang ada program presiden yang kami buat, Presidential Scholarship, itu yang memilih anak-anak Indonesia untuk pergi sekolah ke luar negeri, ke top universities di dunia. Jadi saya waktu itu membuat programnya 100 sampai 200 orang, presiden kemarin minta tambah aja Pak Luhut 400. Ya, tapi kita akan mulai dengan 200. Nah, saya berharap
ada SDM-SDM di kampung itu yang bisa mungkin nanti juga masuk dalam program ini. Saya juga senang kalau HKBP bermain situ. Saya tahu sekarang di HKBP Menteng ada program memberikan beasiswa kepada anak. Saya kira langkah yang sangat baik. Sekarang ada lagi satu langkah maju, cari anak-anak HKBP yang pintar, nanti kita bisa dorong. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kunci ke depan ini adalah teknologi. Nah teknologi itu kalau orang-orang Batak ini kalau pengen masih eksis dengan bagus, harus memiliki orang-orang seperti itu. Tapi tidak cukup hanya saja, knowledge saja, tapi menurut hemat saya juga harus dengan hati yang baik. Nah orang Batak itu harus diajar kompak, jadi juga kita jangan ya mudah mengatakan, aku juga bisa. Kemarin saya sama Mamang Sibuya juga di kantor berbincang-bincang, itu selalu kelemahan kita, jadi kita harus membawa kita semua tetap dalam rendah hati, dalam semua bekerja. Nah ini pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, dan apa saja kita bisa buat sebenarnya dalam langkah yang baik. Sekarang Anda lihat dalam COVID ini dunia ngakui bahwa kita melakukan suatu program yang begitu cepat yang tidak pernah dibayangkan orang lain, sehingga Presiden diundang untuk bicara dengan dengan Presiden Biden untuk masalah COVID ini. Dan besok jam 20.30 juga saya bicara dengan utusan khusus Presiden Joe Biden untuk bicara mengenai tadi lingkungan. Jadi Indonesia itu ditempatkan mereka pada posisi yang bagus. Kenapa itu bisa terjadi semua? Karena semua presiden itu dengan kerendahan hati bekerja dan menunjukkan satu proses yang bagus. Jadi sekarang kalau saya bikin kesaksian saya pada Bapak Ibu sekalian, pemerintah sekarang itu berbeda. Kemana aja saya ngomong, kalau Anda melihat Indonesia 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu berbeda. Dalam manajemen di dalam pemerintahan sekarang ini, itu semua dilakukan secara transparan. Jadi tidak mungkin, misalnya saya ada berbisnis, hampir tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Semua digitalize. Tadi peduli lindungin yang Bapak Ibu sekarang banyak pakai itu juga salah satu. Dan itu saya suruh kembangin sampai semua nanti data. Karena target kami pada akhir tahun itu akan 100 juta lebih akan kita masuk di situ. Dan itu anak-anak muda kita juga yang membuat tadi peduli lindungi. Nah tadi sudah orang membuka di pasar bahwa mungkin pembayaran akan kita masuk dari situ, itu juga arah kami. Sehingga cash transaction itu makin sedikit kita lakukan. Jadi semua melakukan dengan digitalize. Nah HKBP saya minta bisa berperan di situ. Jadi HKBP pun asetnya misalnya semua harus ditata dengan baik. Saya mengajak satu anak muda di sini, Nando di mana Nando? Hernando ini, ini Nando sini dok. Nando ini saya minta yang membantu melakukan evaluasi aset-aset HKBP maupun tadi dana pensiun HKBP. Nah anak muda ini dia dari ITB, dia lulus cum laude dari ITB, terus saya kirim ke Kolombia, dia kembali, sekarang jadi pembantu saya untuk menghitung sehingga tidak ada angka-angka itu yang bisa dimainkan orang. Tadi kami malah baru berunding, saya makanya terlambat kemari mengenai carbon trading. Saya kan tidak ngerti semua itu. Jadi saya tanya anak-anak muda aja, saya suruh Nando kamu hitung, karena besok saya akan bicara sama John Kerry mengenai angka itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Seperti ini si Nando. Ini Nando yang membuat sekarang perkebunan kita di Toba itu. Mungkin Nando bisa cerita sedikit. Ya, terima kasih Pak Menko. Ya mungkin di yang program di Danau Toba. Jadi kita coba untuk membuat extension dari food estate yang sudah kita buat di Humbang Hasundutan. Nah, Humbang Hasundutan itu kan kedua termiskin di Danau Toba. Nah, salah satu permasalahan di bidang pertanian adalah adanya penghijauan-penghijauan. Nah, jadi di situ di food estate kita langsung bawa satu off-takernya siapa. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood, Wings, nah itu akan membeli langsung dari petani. Nah, pemerintah ada di situ sebagai penengah. Jadi membantu untuk rakyat untuk bernegosiasi juga dengan perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, jadi kita minta ke mereka selain tadi harganya fair, juga pendampingannya harus ada. Juga di situ kita bilang, oke, teknologi harus yang terbaik. Nah, ini apa saja yang dibutuhkan, skemanya seperti apa dengan petani. Dan di situ juga kita gabungkan dengan satu research center. Nah, dari model yang sudah ada di Humbang Hasundutan ini,
kita juga akan buat di Jetun kemarin atas permintaan Opung Evorus. Nah, ini yang sedang kita ini yang sedang kita kembangkan. Jadi untuk kedepannya kita akan latih anak-anak muda Batak di Jetun itu untuk bertani. Terima kasih, Pak Menko. Pendapatannya per hektar? Per hektar itu per tahun bisa sampai 200 jutaan untuk petani-petani di sana. Nah, ini nanti akan semakin menaik karena di situ kan tanah itu baru, tanah itu belum pernah ditanam sebelumnya. Nah, treatment awal misalnya harus tanam jagung dulu. Nah, itu biar tanahnya gembur. Nanti baru berikutnya nanti kentang. Nah, semakin itu tanahnya juga ditreat harus bagus gitu. Jadi bukan cuma pupuk kimia. Nanti itu akan mendukung produktivitasnya naik. Dan kita minta di sana nggak boleh langsung 1 tahun kentang semua, bawang merah semua. Itu harus berselang-seling. Jadi di situ tanahnya kita terjaga agar tetap sustainable ke depannya. Tanah ini kita bagikan, Presiden membagikan sertifikatnya per keluarga itu 1 hektar. Ada yang dapat 2 hektar. Jadi tergantung apa yang dia tanam. Jadi sekarang tuh ditanam di sana itu adalah tadi bawang putih, bawang merah, terus kemudian kentang. Nah, kalau itu nanti pada tanaman ketiga, itu angka yang dibilang Nando tadi, dia per hektar itu bisa mungkin bersih terima berapa setahun? 200 juta. Jadi itu angka. Jadi buat petani kira-kira dia bisa dapat 15 juta per bulan atau mungkin 20 juta per bulan, tergantung apa yang dia tanam dan pada tataran mana. Nah, ini akan membangun akan memecahkan masalah kemiskinan di Toba. Karena ini sekarang tahun ini kita targetkan 1.000 hektar dan kita berharap ini terus akan berkembang. Nah, jangan ada berita bahwa ini akan dimiliki si Poland. Yang miliki itu adalah orang yang diberikan sertifikat. Tapi syaratnya dia tidak boleh menjual tanah itu kepada orang luar. Dia boleh dan hanya untuk pertanian dan hanya boleh diberikan pada anak dan cucunya. Jadi pemilik itu nanti adalah turunannya. Nah, ini saya pikir sumbangan supaya kita membuat Toba itu lepas dari kemiskinan. Kemarin saya diberitahu sama Mang Evorus, sama Mang bekas sekjen, Mang Sibuya. Nah, HKBP harus kita urus. Jadi kita urus itu, Nando sudah nyiapin 100 hektar tanah nanti, ya mudah-mudahan semua berjalan baik untuk HKBP. Nanti dengan 100 hektar ini biar nanti HKBP dibantu oleh anak-anak muda ini untuk bertani sehingga nanti itu bisa dengan bagus hasilnya. Dan itu sehingga nanti HKBP punya revenue yang artinya konstan untuk membuat HKBP itu di headquarter sana tidak sangat tergantung kepada sumbangan daripada gereja-gereja. Nah, di situ juga akan dibangun research center, nanti groundbreaking akan dilakukan pada awal November, kami kembali dari G20, itu nanti ada ada 30 hektar, itu research center kelas dunia. Nanti Nando dengan beberapa orang, Van Basten semua akan pergi ke Amerika untuk melihat di sana dan juga ke Taiwan dan juga ke Xinjiang. Jadi 3 negara itu kerjasama dengan Polung dibuatnya itu research center yang kelasnya kelas dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kampung kita itu banyak perubahan. Nah, tapi itu semua harus kita lakukan dengan kerendahan hati. Tidak ada pengen untuk si Poland tonjol, tidak perlu. Yang penting itu ada lapangan kerja, pendidikan ada, lapangan kerjaan ada, research center kelas dunia pun ada di sana. Dan itu saya pikir yang ngerjakan seperti mereka dari ada beberapa anak Batak itu si Van Basten, Jimmy, yang IP-nya dari TB itu 4. Ada yang lulus jadi kirim mereka ada yang PhD-nya juga dari UI itu 3,99. Jadi anak-anak banyak yang dipakai. Tapi kalau nggak diarahkan, mereka nanti tidak hebat. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian kita dukung dengan doa semua kerjaan ini. Jangan ada enggak. Semua ini untuk tadi menunjukkan bahwa Kristus itu juga hadir di kampung kita. Itu aja pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya senang acara ini dilakukan. Saya berdoa supaya HKBP Menteng juga menjadi HKBP yang rendah hati dan selalu berkhidmat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, serta pemuda maupun remaja, warga, pelayan, dan pendeta di HKBP Menteng yang saya hormati dan yang saya banggakan. Saya sangat menghargai apa yang sedang akan dilaksanakan pada malam ini, yaitu
malam konser dana peduli COVID-19 yang dikaitkan dengan syukuran atas hari jadi HKBP Menteng yang ke-66 dengan sebuah tema yang berisikan tekad yang sangat bulat, yaitu bagaimana agar warga pelayan HKBP Menteng dari satu generasi ke generasi berikutnya menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yaitu yang menunjukkannya dalam aksi-aksi kepedulian terhadap sesama. Secara khusus pada saat ini ketika kita menyadari banyaknya warga masyarakat yang terdampak secara negatif oleh COVID-19. Karena itu izinkan saya mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih atas prakarsa yang baik ini. Kita berterima kasih kepada organizersnya, kepada para penyanyinya, kepada para musisinya, dan juga kepada para pemimpin kita di HKBP Menteng ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta David F. Sibuaya, Doctor of Ministry, dan ditopang oleh teman-temannya sejawat di HKBP Menteng. Dan juga kepada warga kita semua yang dikenal di seluruh HKBP sebagai warga yang suka melakukan aksi-aksi kasih, aksi-aksi peduli, bukan hanya di DKI, melainkan juga di seluruh HKBP dalam aksi misi, dalam aksi diakoni, dan juga menguatkan persekutuan di dalam tubuh HKBP. Kiranya malam konser ini berhasil memuliakan nama Tuhan, menyanyilah dengan hati, dan kiranya juga malam konser ini berhasil digunakan oleh Tuhan kita yang penuh kasih itu mengumpulkan dana agar HKBP Menteng dapat meneruskan keteladanannya selama ini, yaitu sebagai jemaat yang peduli. Dan ini kepedulian, peduli terhadap sesama, itu merupakan satu dari nilai HKBP yang diputuskan oleh rapat Majelis Pekerja Sinode HKBP bulan Januari yang lalu. Di samping melayani sebagai nilai yang pertama, kesaling tergantungan sebagai nilai yang kedua, dan yang ketiga inklusivitas. Dan semuanya yang tiga itu dapat dilaksanakan dengan baik kalau kita peduli satu sama lain, sesama anggota jemaat maupun juga sesama anak-anak bangsa, sesama umat manusia di tengah-tengah negeri kita. Terima kasih saya sampaikan untuk prakarsa yang baik ini. Nah, bukanlah kidung-kidung pujian yang membesarkan nama Tuhan dan menggerakkan hati warga HKBP Menteng untuk peduli dan untuk menunjukkan kepeduliannya itu bukan hanya dengan kata, melainkan dengan perbuatan-perbuatan, dengan mendukung pengumpulan dana dalam rangka merayakan hari ulang tahun HKBP Menteng yang ke-66 pada tanggal 25 September ini, dan juga dalam rangka menunjukkan kepada sekitar kita kepedulian dari HKBP Menteng terhadap warga masyarakat yang terdampak secara negatif oleh pandemi COVID-19. Salam dari kami, saya Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Eporus HKBP. Teruskanlah keteladanan HKBP Menteng dalam kepeduliannya terhadap yang membutuhkan, sehingga orang-orang yang menyebut nama HKBP Menteng akan mengenal wajah Kristus dalam hidup dan pelayanan HKBP Menteng. Horas.